Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat da'i ilallah, ketemu lagi di channel da'i ilallah dalam episode syiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pingsan. Sahabat da'i ilallah, jika isi channel ini baik, mohonlah untuk subscribe dan share agar kebaikan ini menyebar ke seluruh penjuru bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Rasulullah, sahabat da'i ilallah, Allah Jalla Jalaluh berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Umat Rasulullah, sahabat da'i ilallah, tahukah sahabat bahwa Rasulullah SAW pernah pingsan karena kegundahan yang amat sangat memikirkan nasib umatnya kelak di yaumil akhir. Sahabat Anas bin Malik mengisahkan masalah ini tentang pingsannya Rasulullah SAW, dan juga disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Sahabat da'i ilallah, seperti biasanya saat Sayyidina Abu Bakar berkunjung ke rumah Rasulullah SAW, setibanya beliau di depan pintu rumah Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar mengucapkan salam. Assalamu alayka ya ahla baitur rahmah. Ucapan salam ini tidak mendapat jawaban apapun. Sejenak Abu Bakar menunggu, tetapi tetap saja tidak ada jawaban dari Sahibul Bait. Akhirnya Abu Bakar menepi dan menangis, menahan rasa. Hari berikutnya datang pula Sayyidina Umar, dan hari berikutnya pula datang pula sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tetapi keduanya juga tidak mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa penasaran itu mengantarkan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengadu kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Perihal apakah gerangan yang menimpa Rasulullah sehingga Rasulullah SAW tidak menjawab salam dari sahabat-sahabatnya. Sahabat da'i ilallah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bergegas ketika beliau mendengar kabar ini. Ia segera menuju ke rumah ayahandanya, yakni Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan salam, Sayyidah Fatimah seraya berkata, "Saya Fatimah ya Rasulullah." Saat mendengar suara Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW segera bangkit dari sujudnya dan menemui putri kesayangannya. Sahabat da'i ilallah, melihat baginda Rasulullah SAW menangis, Sayyidah Fatimah tidak bisa menahan rasa, sehingga ia pun ikut menangis. Terlebih lagi ia melihat wajah Rasulullah SAW yang mulia itu tampak pucat pasi dan kesedihan yang amat dalam. Sayyidah Fatimah bertanya penasaran, "Ya Rasulullah, hal apakah gerangan yang menimpamu sehingga keadaanmu seperti ini?" Rasulullah SAW dengan pandangan kasih sayang kepada putrinya pun menjawab masalah-masalah yang menyebabkan beliau baginda Rasulullah SAW seperti demikian adanya. Umat Rasulullah, sahabat da'i ilallah, saat malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW dan menjelaskan perihal tentang seluk-beluk neraka, Rasulullah SAW
mendengarkan dengan khusyuk dan penuh perhatian. Ketika malaikat Jibril menjelaskan bahwa neraka memiliki 7 pintu, yang jarak antar pintu itu adalah 70 tahun, dan tiap pintu-pintu neraka itu panasnya 7 kali lipat dari pintu-pintu lainnya. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW meminta kepada malaikat Jibril alaihissalam agar menjelaskan untuk siapakah masing-masing pintu neraka itu. Maka malaikat Jibril pun menjelaskan satu persatu tentang bagaimana pintu itu, untuk siapa pintu itu, dan mengapa orang-orang bisa berada di balik pintu neraka itu. Sahabat da'i ilallah, malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ya Rasulullah, pintu pertama dari neraka itu bernama Hawiyah. Pintu ini diperuntukkan bagi orang-orang munafik dan kafir dalam kehidupannya, orang yang hipokrit, bermuka dua, dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu kedua bernama Jahim. Pintu ini diperuntukkan untuk orang-orang musyrikin. Pintu yang ketiga dari neraka bernama Saqar. Pintu ini diperuntukkan bagi para sabiin atau para penyembah api. Pintu yang keempat bernama Lazza. Pintu ini diperuntukkan untuk iblis dan seluruh bala tentara dan pengikutnya. Pintu yang kelima bernama Khutamah. Pintu ini diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Sedangkan pintu yang keenam dari neraka bernama Sa'ir. Pintu ini diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Sahabat da'i ilallah, setelah Sayyidina Jibril alaihissalam menyebut pintu yang keenam, malaikat Jibril terdiam dengan air muka yang berubah. Rasulullah pun bertanya, "Bagaimana dengan pintu yang ketujuh? Untuk siapakah pintu itu?" Mendengar pertanyaan itu, wajah bimbang dan ragu menaungi malaikat Jibril alaihissalam. Namun atas desakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Adapun pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat da'i ilallah, bagai dihimpit gunung dan bagaikan disambar petir, mendengar jawaban ini Rasulullah seketika pingsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika itu pingsan. Malaikat Jibril dengan hati-hati meletakkan kepala Rasulullah yang mulia ke pangkuannya, hingga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siuman dari pingsannya. Setelah mengungkapkan beban kerisauannya atas jawaban malaikat Jibril tentang pintu ketujuh itu adalah dari umatnya yang berdosa yang tidak sempat bertaubat sebelum meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, malaikat Jibril pun ikut menangis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat da'i ilallah, dua makhluk suci, makhluk yang mulia di sisi Allah, berkumpul bersama bertangis-tangisan hanya untuk keselamatan kita semua, untuk kebaikan kita semua di negeri abadi. Hingga tak lama kemudian, ketika Rasulullah SAW siuman dari pingsannya, beliau bangkit lalu masuk ke dalam rumah beliau, dan baginda Rasulullah SAW tidak keluar selama 3 hari kecuali hanya sholat, dan beliau tidak bicara kepada siapapun dalam 3 hari itu kecuali hanya bersujud kepada Allah memohon keselamatan umat
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat da'i ilallah, amat besarlah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan kita. Amat besarlah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua kelak termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan gonjang-ganjing pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.